Salam, berjumpa kembali bersama Yudi Setiawan dalam Suara 10. Dalam kesempatan ini, hal yang akan dibicarakan adalah hal yang sangat kritis dan darurat, yaitu mengenai penanganan COVID-19 atau COVID-19 di seluruh dunia yang tidak bisa selesai sampai detik ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal Februari ya, tanggal 17 Februari 2021. Hari ini hari Rabu. Ya, saya membuat video ini pagi hari sekitar pukul 7.20 pagi hari ya. Kembali ke topik, pemerintah tidak sanggup menyelesaikan masalah COVID-19 walaupun mereka pun punya jasa besar, yaitu ya membuat COVID-19 terhadang, tidak sebesar seperti zaman purba ya, maksudnya seperti zaman tahun 1900-an atau 1800-an, wabah-wabah besar di masa lalu yang memakan korban bisa sampai berapa juta nyawa ya. Saya belum punya datanya, tapi jutaan nyawa melayang oleh wabah seperti wabah maut hitam atau wabah kolera atau wabah-wabah yang flu Spanyol atau seperti itulah. Di masa modern sangat memalukan jika kita tidak bisa menyelesaikan pandemi ini dalam waktu singkat, karena mie saja instan, segala macam diobati dengan cara cepat. Mungkin HIV tidak bisa diobati secara cepat dan tidak bisa diobati sampai mati, tapi untuk corona dia mirip seperti flu dan pencegahannya cuma menjaga jarak antara sesama manusia, mencuci tangan dengan kuku yang dipotong. Pemerintah tidak menjelaskan dengan kuku yang dipotong supaya kukunya tidak menyimpan kuman-kuman atau virus-virus. Lalu mencuci tangannya dengan sabun dengan cara yang benar dan dengan penggunaan yang benar juga ya. Maksudnya tangannya itu tidak memegang wajah, maksudnya mata, hidung, dan mulut. Lalu disertai juga dengan memakai masker agar droplet atau ingus atau ludah yang kita keluarkan, bahkan cairan dari mata pun tidak mengenai orang lain, dan cairan orang lain tidak mengenai kita. Kita memakai masker karena masker kita membuat kita tidak menjadi subjek penular gitulah bagi orang lain. Oke, selanjutnya kembali lagi menjaga jarak, menghindari kerumunan dan lain-lain, itu pun ya dilakukan ya, dan menghindari bepergian jarak jauh juga karena penyebarannya sangat masif dan cepat antara sesama manusia. Bahkan ada varian baru dari COVID-19. Saya ingin mengatakan bahwa pemerintah di seluruh dunia maksudnya ya, sudah cukup berhasil, tetapi di negara miskin masih tidak berhasil, dan di negara maju pun berhasilnya ya paling sekitar 60% ya saya menilai, dan 40% lagi mereka gagal. Dan disitulah saya ingin masuk sebagai orang yang menutupi 40% agar kesempurnaan keberhasilan itu bisa terjadi, walaupun memang saya juga tidak bisa mencegah kasus itu sampai terjadi lagi, karena memang tidak akan hilang virusnya sampai nanti, mungkin sampai kiamat ya. Saya sempat bergurau dengan guru saya bahwa inilah cara manusia untuk berjumpa dengan Tuhan, yaitu manusia membuat masalah yang tidak mungkin diselesaikan oleh manusia, sehingga Tuhan harus datang ke dunia. Kenapa harus datang? Karena manusia sudah tidak sanggup menyelesaikannya. Anggap saja saya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menyelesaikan masalah manusia yang ingin bertemu Tuhan dengan cara yang bagi saya konyol ya jika corona itu dibikin. Tapi kalau tidak dibikin ya manusia pun memang mencari-cari agar corona itu muncul, karena manusia membuat pencemaran tingkat tinggi, makanannya sangat menjijikan dan wow, apa saja dimakan, dan eksperimentalis yang sangat gila bagi saya. Baik, kita lanjut lagi tentang cara saya untuk menyelesaikan corona di Indonesia. Ini khusus di Indonesia dulu ya, karena di seluruh dunia belum tentu percaya apa yang saya katakan. Jadi saya memulai dengan Indonesia. Indonesia adalah negara Islam terbesar di muka bumi. Jadi kekuatan terbesar itu harus digunakan, yaitu Islam. Islam yang ada di Indonesia semuanya, baik yang ekstrim maupun yang moderat. Jadi adalah kesalahan dari pemerintah ketika mereka tidak bisa menggerakkan kekuatan terbesar di Indonesia. Saya sangat yakin ketika kekuatan terbesar di Indonesia itu digunakan oleh
Bapak Presiden Joko Widodo, maka masalah corona ya saya nilai 97% ya bisa selesai. 3%-nya mungkin karena kelalaian lah. Karena kekuatan Islam adalah kekuatan terbesar. Mungkin 212 katanya terbesar, tidak, bukan hanya 212. Ditambah dengan Islam dari NU, Muhammadiyah, dan Islam yang lainnya. Yang lebih ekstrim mungkin dari 212 yang memakai bom mungkin. Bukan mungkin, memang pastinya. Tapi ya itu pun tidak dianggap Islam. Saya tidak mau masuk ke dalam ranah sara. Kita menyelesaikan masalah pandemi, khusus pandemi. Karena setelah pandemi boleh kita menyelesaikan masalah keberagaman agama di Indonesia. Kemiskinan, kebodohan, korupsi, lalu ya penjajahan oleh bangsa asing, itu kita akan bahas setelah pandemi ini. Tapi pandemi dahulu. Bahkan di pandemi pun kita dijajah oleh bangsa asing. Minimal vaksin kita membeli dari negara asing, dan kita entah bayar kontan atau ngutang, atau kita gadai dengan hasil alam kita. Maksudnya kita tukar dengan hasil alam kita atau yang lainnya, atau dengan kebijakan pemerintah kita dalam hal bisnis atau perdagangan. Kembali lagi ke pandemi. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kekuatan terbesar adalah Islam, dan pemerintah sampai detik ini, bahkan yang di luar pemerintah pun, jika bisa menggunakan kekuatan Islam, itu akan sangat efektif untuk menyelesaikan masalah corona. Karena corona adalah penyakit yang menyebar ke seluruh bumi, maka lawannya pun harus kekuatan yang besar. Mungkin di Amerika Serikat di kekuatan Kristen. Dia di negara Afrika mungkin kekuatan agama-agama suku di Afrika. Tapi untuk Indonesia ya kekuatan dari Islam. Izinkan saya untuk menyatakan sebuah pendapat dan untuk membuat Islam bersatu. Sempat saya berkata dulu, ini agak saya sebarkan dulu arah pemikiran. Saya bertanya kepada guru saya, mengapa bangsa Yahudi yang membenci Islam tidak pernah menuklir Ka'bah atau membom Ka'bah? Guru saya menjawab, karena jika Ka'bah dibom, maka umat Islam bersatu di seluruh bumi, maka umat Yahudi akan takut dengan persatuan Islam itu. Itu akan sangat mengerikan. Perang agama, lebih dari perang dunia ketiga. Itulah yang guru saya katakan. Nah, itu kan konteks yang sangat luar besar banget, besar sekali maksudnya. Saya akan menggunakan untuk konteks Indonesia yang lebih kecil, khusus. Bagaimana menyatukan Islam di seluruh Indonesia? Sederhana jawabannya. Pertama, kita dalam kondisi pandemi yang dialami oleh seluruh dunia, seluruh bangsa Indonesia kena, maksudnya kena efeknya minimal, walaupun mungkin sebagian kecil yang kena penyakitnya ya, tapi efeknya semuanya kena, tambah bencana alam juga. Lalu, pandemi ini membuat umat seharusnya bersatu, karena jika tidak bersatu, maka masalah corona ini tidak akan bisa diselesaikan. Yang kedua, umat Islam sangat tidak suka dijajah oleh bangsa Yahudi. Saya ingin memberikan definisi baru mengenai bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi modern bukan mereka yang lahir di Israel, bukan mereka yang berdarah Yahudi keturunan dari Ishak. Bukanlah mereka yang beragama Nasrani atau beragama Talmud ya, maksudnya agama Musa ya. Tetapi agama Yahudi, maksudnya bangsa Yahudi versi saya adalah, saya definisikan sendiri. Bangsa Yahudi dari awalnya adalah bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri. Saya sebagai seorang Kristen menyatakan bangsa Yahudi adalah bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi bangsa yang terkemuka, menjadi tangan kanan Tuhan di dunia ini. Oleh karena mereka, maka dunia ini bisa diberkati atau bisa dikutuk. Dan bangsa Yahudi dengan kelebihannya yaitu otak yang cerdas, mereka telah memilih jalan untuk menjadi bangsa yang merusak alam ini. Ya, itulah tuduhan saya untuk bangsa Yahudi yang saya definisikan sendiri ya, arti bangsa Yahudinya. Yaitu mereka yang dipilih oleh Allah, memiliki otak cerdas, dan mereka memilih untuk melawan Allah sendiri dengan merusak alam, melawan Allah sendiri, dan mereka ingin menjadi Tuhan
Tidak peduli mereka dari Yahudi, Israel maksudnya, tidak peduli mereka dari Eropa, tidak peduli mereka dari Asia, dari Amerika, dari Australia, ataupun dari Afrika, atau mungkin dari Antartika, entah benua mana, atau dari luar angkasa mungkin. Tapi mereka yang telah dipilih Allah dengan otak cerdas, dengan kekuasaan yang banyak, dan mereka memilih untuk menjadi musuh Allah karena mereka ingin menjadi Allah itu sendiri. Mereka tidak sudi untuk menyembah Tuhannya. Mereka lebih sudi untuk disembah. Mereka ingin menjadi Tuhan untuk dunia ini. Itulah definisi bangsa Yahudi yang saya buat. Jadi jangan salah paham dengan definisi yang saya buat tentang bangsa Yahudi. Ini bukan sentimen ras. Ini tapi sentimen dari isi kepala. Pandangan ideologi politis dari seseorang manusia, dari kumpulan manusia yang ingin menjadi Tuhan bagi manusia lainnya. Karena mereka punya kekuatan, uang, militer, kuasa-kuasa yang saya sendiri, kuasa psikologis, kuasa budaya maksudnya, sosial budaya dan lain-lainnya, mereka penuh dengan kuasa. Itulah kekuatan dari bangsa Yahudi yang saya maksudkan, bukan berdasarkan ras, tapi berdasarkan isi kepalanya dan kemampuannya tentunya. Kembali lagi dalam penyelesaian corona di Indonesia. Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan 40% sisa dari, ya saya nilai pemerintah sudah menangani 60%. 40% ini sangat mengerikan karena kita akan menghadapi efek dari corona, yaitu setelah vaksin diberikan bagi banyak umat manusia di dunia, walaupun pabrik vaksinnya masih tidak bersatu dan mereka pun tidak sudi untuk memberikan vaksin itu secara cuma-cuma karena alasan kemanusiaan, tapi mereka selalu dengan alasan bisnis, mencari untung, dan itu mereka akan mendapatkan imbalannya atau hukumannya. Mereka pabrik vaksin yang tidak mau untuk memberikan vaksin hasil penelitian mereka oleh ilmuwan-ilmuwan mereka untuk kemanusiaan. Mereka selalu ingin berpikiran bisnis. Bukankah itu pemikiran dari bangsa Yahudi yang saya sudah definisikan tadi? Kita tetap dijajah. Baik, untuk Indonesia, cara untuk menyelesaikan corona adalah dengan menyatukan umat Islam di seluruh Indonesia minimal. Karena pandemi hanya selesai jika seluruh dunia bersatu. Tapi untuk konteks lokal, maka Indonesia dulu. Umat Islam di Indonesia harus bersatu. Dan cara untuk menyatukannya bahwa mereka sadar bahwa kondisi sekarang kita sedang dalam kondisi pandemi. Dan yang kedua, kita bersama-sama dijajah oleh kekuasaan bangsa Yahudi sesuai dengan yang saya sudah definisikan, yaitu mereka yang terpilih oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri untuk menjadi berkuasa, entah kuasa dengan uang atau militer atau dengan kecerdasan tentunya, dengan taktik yang banyak. Jadi dua hal ini saya nilai akan membuat umat Islam ini harusnya sadar untuk bersatu di seluruh Indonesia, siapapun mereka itu umat Islam. Saya ingin mengatakan, mari berjalan bersama saya untuk menyelesaikan COVID-19. Selanjutnya kita akan lawan kelaliman dari bangsa Yahudi yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang terpilih, tapi mereka malah menyimpang. Lalu kita akan melihat siapa yang menang di antara kita, bangsa Yahudi atau kita yang mau untuk menegakkan hukum yang benar di dunia ini. Bukan manusia yang ingin menjadi Tuhan bagi manusia lainnya, tapi Tuhan sebagai Tuhan untuk semua umat manusia. Bahkan saya sendiri bukan Tuhan. Saya berani bersumpah dalam nama Yesus Kristus Tuhan saya. Saya tidak akan mau mengambil jabatan dan uang sepeser pun untuk jasa saya dalam menangani COVID-19. Terlalu rendah bayarannya. Saya tidak sudi. Dan umat Islam, saya pun melakukan sebuah janji bahwa saya tidak akan melakukan syiar Kristen bagi kalian. Lakum dinukum walyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan aku tidak akan melakukan syiar syiar Kristen bagi agama Islam. Catat omonganku. Mari kita berjalan bersama, kita selesaikan COVID-19 yang udah hampir 1 tahun di Indonesia ini. Ada ibu-ibu di angkot, saya orang Bogor, mengatakan, ada yang pesta ulang tahun, sekarang pestanya di Bogor kayaknya ya. Ya karena Bogor sudah cocok untuk jadi tempat pesta ulang tahun sekarang. Lalu saya penasaran ulang tahun apa, ternyata ibu-ibu itu sambil bercanda dan sambil ya nyinyir lah ya. Ulang tahun COVID-19. Bullshit, kata saya, ini memuakan.
jangan biarkan ulang tahun maksudnya COVID-19 ini meriah. Kita selesaikan COVID di Indonesia. Ya mungkin ibu itu menyadari bahwa Pak Jokowi sering berkantor di Bogor, jadi ya ulang tahunnya juga di Bogor sebagai penghinaan bagi presiden. Karena presiden belum menyelesaikan corona dan efeknya di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, lalu di bidang yang lainnya lah, bidang pariwisata, bidang yang lain-lainnya lah, di bidang transportasi, di bidang yang lain-lainnya, banyak masalah. Baiklah, saya bukan ingin melawan pemerintah, tapi pemerintah jika ingin bersama saya, mari kita berjalan bersama. Tapi jika kalian tidak mau bersama dengan saya, ya kita jalan masing-masing, tapi tujuan kita sama, untuk menyelesaikan pandemi ini. Dan umat Islam, jika dari pemimpin-pemimpin kalian tidak ada yang punya pemikiran seperti saya, tagilah itu pada pemimpin kalian jika kalian tidak mau berjalan bersama saya. Karena pemimpin kalian itu memiliki kuasa yang terbesar di Indonesia, yaitu Islam. Tapi jika kalian mau berjalan bersama saya, ketahuilah bahwa saya adalah orang Kristen yang telah bersumpah seperti 2 sumpah yang saya sebutkan tadi. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari penanganan pandemi, bahkan jasa saya sendiri pun gratis. Yang kedua, lakum dinukum waliyadin. Saya tidak akan melakukan syiar Kristen untuk agama Islam. Itulah yang bisa saya janjikan, dan inilah kondisi darurat. Saya pun bisa menyatakan bahwa 30.000 lebih kematian itu pun adalah tanggung jawab saya, karena saya sangat lambat untuk menyatakan sebuah ajakan ini atau pemikiran ini. Dan ya kebangkrutan bangsa ini, ya berapa triliun sudah dikeluarkan untuk penanganan pandemi ini, itu pun adalah kesalahan saya. Jadi saya terima kesalahan itu. Setelah corona kita akan hitung-hitungan mengenai kesalahan pemerintah, kesalahan rakyat, kesalahan saya, Yudi Setiawan sebagai seorang yang ingin mencetuskan sebuah perjuangan melawan pandemi dan yang lain-lainnya, tentunya melawan bangsa Yahudi yang menurut definisi saya tadi ya, dan yang lain-lainnya. Bencana alam, kita pun akan berperang melawan alam, karena alam telah sering kita perkosa, maksudnya kita hianat.